Saya mulai dengan bagian pertama, yaitu situasi Palestina saat ini. Ibu Bapak, tidak ada satupun kalimat yang dapat menjelaskan bahwa situasi bangsa Palestina mengalami perbaikan. Tidak ada sama sekali. Confirm situasi semakin memburuk. Saya ingin menunjukkan beberapa foto yang menggambarkan betapa buruknya situasi Gaza saat ini. Ibu Bapak, sejak 7 Oktober lalu, lebih dari 2 juta orang terusir. Sebagian besar mereka terusir beberapa kali di Gaza. Di awal, mereka tergusur dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Lately, dari selatan, mereka didorong untuk masuk ke utara. Dan Rafah menjadi target serangan Israel dengan alasan memburu tokoh-tokoh Hamas. Data menunjukkan 196 personel PBB terbunuh. Lebih dari 36.000 orang terbunuh, 15.000 diantaranya, lebih 15.000 diantaranya adalah anak-anak. 82.057 orang mengalami luka-luka. Dan di Gaza sendiri ditemukan 10 kuburan massal. Pelayanan rumah sakit sangat minimal. Hanya sedikit rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan. Itu pun tidak secara maksimal. Rumah sakit Indonesia sudah tidak berfungsi sejak November tahun lalu. Organisasi PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, terus diperlemah secara sistematis. Mulai dari adanya tuduhan keterlibatan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober lalu, dan tanpa menunggu adanya investigasi, beberapa negara donor membekukan bantuan ke UNRWA. Investigasi telah dilakukan dan hasilnya tidak terbukti. Dan setelah tuduhan tidak terbukti, beberapa negara telah menghidupkan kembali bantuannya untuk UNRWA. Namun, Amerika Serikat memutuskan tidak akan mencairkan kembali bantuannya ke UNRWA. Kemudian Israel saat ini berupaya untuk melabel UNRWA sebagai organisasi teroris, dan Indonesia mengecam keras upaya ini. Sebagaimana diketahui, Ibu Bapak, UNRWA tidak hanya memberikan pelayanan kepada para pengungsi di Gaza, tetapi juga di Suriah, tepi barat, di Jordania, di Lebanon, dan jumlahnya hampir 6 juta orang pengungsi. Pelemahan secara sistematis terhadap UNRWA tentunya berdampak tidak saja pada pelayanan kepada para pengungsi, namun lebih dari itu, yang harus dan perlu kita cermati justru adalah bahwa upaya pelemahan ini memiliki tujuan yang lebih strategis, yaitu meniadakan isu pengungsi. Jika isu pengungsi tidak ada, maka mereka, para pengungsi, terpaksa harus berada di masing-masing negara penampung selamanya. Dan isu return to the homeland bagi para pengungsi Palestina menjadi nihil. Tujuan strategis inilah yang sebenarnya dikejar oleh Israel. Selain isu pengungsi yang terus dicoba dinihilkan oleh Israel, Perdana Menteri Netanyahu di dalam beberapa kali kesempatan juga mencoba menihilkan konsep two-state solution. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Palestina memang akan terus dihabisi. Hak Palestina untuk memiliki negara secara sistematis berusaha dihilangkan oleh Israel. Situasi di Ibu Ketua menyampaikan juga semakin memburuk. Di tengah keluarnya perintah
dari Mahkamah Internasional atau the orders of the ICJ kepada Israel agar Israel menghentikan military offensive ke Rafah. Hal ini jelas merupakan tindakan Israel untuk melawan hukum internasional dan Indonesia mengutuk keras tindakan tersebut. Singkat cerita, situasi Palestina semakin memburuk. Israel terus melakukan berbagai upaya untuk meniadakan hak-hak bangsa Palestina. Tanah Palestina semakin digerogoti oleh settlers, sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina semakin berkurang atau shrinking. Penduduk terus terusir dan terbunuh. Lembaga yang mengurus pengungsi UNRWA terus dilemahkan, bahkan akan dilabel sebagai organisasi teroris. Gaza sudah menjadi wilayah yang tidak layak ditinggali. Lebih 70% infrastrukturnya tidak berfungsi. Two-state solution sudah mulai digaungkan oleh Netanyahu, tidak menjadi solusi. Pengajuan keanggotaan Palestina di PBB terus diveto. Tekanan kepada negara-negara Muslim untuk mengakui atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel terus dilakukan. And most of it dilakukan dengan gula-gula janji penguatan kerjasama ekonomi dan teknologi canggih. Untuk menggambarkan kondisi Gaza, saya ingin mengutip beberapa pernyataan dari UNDP. The level of destruction in Gaza has not been seen since World War II. We have not seen anything like this since 1945. More than 70% of all housing has been destroyed. About 37 million tons of debris needs to be removed. By comparison, during 2014 Israeli-Hamas war in Gaza, about 2.4 million tons of debris were removed. Dibandingkan tahun 2014, debris yang harus di-remove hanya 2,4 juta ton, sekarang 37 juta ton. Dan diperkirakan rekonstruksi nantinya setelah perang berakhir akan memakan biaya lebih dari 50 billion US dollar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.